Setelah tiba di lokasi, Ru Yi segera menyerangnya sebab ia sudah sadar sejak awal ia sudah dijebak oleh Jia Ling. Tak lama kemudian, Jia Ling memanggil pasukan Laskar Merah untuk membunuhnya. Ru Yi hanya tersenyum. Ternyata ia tidak sendirian. Ning Yuan juga datang ke sana untuk membantu. Dan sejak awal sudah sadar ini adalah jebakan. 你笑什么？你是谁？六道堂宁远州。 Salah satu pasukan Laskar Merah hendak menyerang. Secepat kilat, Ning Yuan langsung membunuhnya, yang membuat mereka semua ketar-ketir melihatnya. Kemudian, Ru Yi meminta pasukan Laskar Merah untuk segera pergi. Apabila masih berada di sana, ia akan membunuhnya. Pasukan di sana pun mulai berpikir 2 kali untuk bertarung melawan Ru Yi, sebab mereka tahu Ru Yi mantan pemimpin Laskar Merah yang dikenal sangat kejam. Benar saja, pasukan di sana pun memilih pergi dan meninggalkan Jia Ling. Tak lama kemudian, Lin Tong bersama pasukan datang ke sana dan melihat bekas pertarungan pasukan Laskar Merah. Ia pun menemukan beberapa jarum beracun milik sang guru. Untuk yang kedua kalinya, ia menemukan bukti Ru Yi pasti adalah gurunya. Hal itu membuat ia begitu sangat senang. Ternyata Jia Ling dibawa oleh Ru Yi ke tempat lain dan mendesaknya untuk memberitahukan siapa yang membakar kediaman permaisuri hingga tewas terbunuh. Di sana Jia Ling mengaku kaisar negara An yang justru ingin membunuh permaisuri karena permaisuri mengetahui rahasia mengenai kaisar An sudah bekerja sama dengan suku Pan di saat dulu. Apalagi orang tua permaisuri dibunuh oleh suku Pan. Itulah penyebab permaisuri tidak setuju dan tidak sejalan lagi dengan kaisar. Lalu kemudian permaisuri mengetahui kaisar hendak membunuhnya lalu melakukan bunuh diri dengan membakar kediamannya sendiri. Setelah berkata seperti itu, Jia Ling yang sudah sekarat langsung mengakhiri hidupnya. Ru Yi begitu sangat bersedih setelah mengetahui kebenarannya. 他已经死了，你已经知道答案了，他已经说得够清。 我从来都是满口谎话，他在骗我。 娘娘，带你到一个全新的地方，但是有一句话你要记住。 Singkat cerita, Aying bertemu dengan kaisar negara An. Intinya, Aying akan memberikan uang tebusan asalkan kaisar Wu, kakaknya tersebut juga dilepaskan. Terlihat jelas, kaisar An seperti ingin berkhianat dan hanya menginginkan uang tebusan dan tidak berniat untuk melepaskan kaisar Wu. Karena Aying menyadari hal tersebut, ia pun akan menyerahkan setengah uang tebusan terlebih dahulu. Setengahnya lagi akan ia berikan apabila kakaknya sudah dibebaskan. Perdebatan sempat terjadi, yang pada akhirnya Kaisar An mengalah dan berjanji akan melepaskan Kaisar Wu setelah uang tebusan itu sepenuhnya diberikan kepadanya. Saat kembali, Aying menceritakan masalah tersebut kepada tim diplomatik. Mereka tentu saja menyadari Kaisar An ingin berkhianat dan hanya ingin uang tebusan dari mereka. Maka dari itu, Ning Yuan memberikan perintah. Apabila dalam waktu beberapa hari, Kaisar Wu tidak dibebaskan, maka mereka harus melakukan penyerangan dalam menyelamatkan kaisar mereka. 我需要一位让人服下之后精神涣散。殿下指环里进的就是这个。多谢。 老钟。 Di malam hari, Aying mengobrol empat mata bersama Ning Yuan. Ia tidak ingin nyawa tim diplomatik mati sia-sia hanya untuk menyelamatkan kakaknya yang jelas-jelas memiliki sifat angkuh dan egois.
Ia meminta Ning Yuan agar tidak usah terlalu memaksakan. Apabila kakaknya tidak bisa diselamatkan, lebih baik mereka pulang saja ke negara Wu. Karena ia tidak ingin Ning Yuan dan kawan-kawannya mati konyol demi kakaknya yang menurutnya tidak berguna dan tidak pantas untuk diselamatkan. 皇兄心胸狭窄，自私无能，是一国之君，不得不救。但若救不回来，便是天意了。臣谨遵殿下吩咐。 Sementara itu, Ruyi menyelinap masuk ke dalam kediaman pangeran pertama. Lalu tanpa sengaja ia melihat pangeran pertama sedang memberikan penghormatan kepada mendiang permaisuri alias ibunya. Dari sinilah Ruyi akhirnya tahu pangeran pertama terlibat mengenai kematian permaisuri yang tak lain atas desakan dari kaisar ayahnya untuk menyingkirkan ibunya sendiri. 你原谅儿臣好不好？ Kemudian di saat pangeran pertama hendak tidur, secara diam-diam Ruyi memasukkan obat pelumpuh pikiran ke dalam minumannya, sehingga pangeran yang hendak meminum air tersebut membuat ia hilang kendali. Bahkan Ruyi yang datang ke sana, ia lihat sebagai sosok permaisuri, yaitu ibunya. Di sanalah ia terus meminta maaf karena memiliki niat untuk membunuhnya. Ia dipaksa oleh kaisar ayahnya sendiri. Setelah mengetahui kebenaran itu, Ruyi sangat bersedih, ia pun segera melumpuhkannya. Di saat hendak pergi, tiba-tiba Ruyi diserang oleh seseorang yang ternyata itu adalah Lintong dan sejak awal sudah mengikutinya. Melihat teknik bela diri yang digunakan oleh Ruyi, kecurigaan Lintong akhirnya terbukti. Ia adalah gurunya. Karena sudah ketahuan, Ruyi tidak bisa menutupi identitasnya lagi. Kemudian mereka pergi mengobrol empat mata, yang intinya kaisar negaraan selama ini sudah bekerja sama dengan suku Pan. Dan itulah yang membuat negaraan bisa menang dalam perang, karena secara diam-diam suku Pan memberikan bantuan. Namun karena dikhianati, suku Pan menjadi marah dan hendak membunuh petinggi dari negaraan. Salah satunya yang hampir menjadi korban adalah Lintong. Yang kedua, alasan Ruyi mengubah identitasnya agar bisa membalaskan dendam kematian permaisuri. Tiba-tiba ia pergi memasuki ruangan rahasia milik Lintong yang tersimpan lukisan miliknya, bahkan ada yang tanpa busana. Hal itu membuat Ruyi begitu sangat jijik dan marah melihatnya. Ia pun berkata dirinya saat ini bukanlah gurunya lagi. Lintong meminta maaf dan memohon supaya tidak pergi dan tetap menjadi gurunya. Namun sayang, Ruyi tidak peduli karena ia tidak punya seorang murid yang memiliki fantasi liar sepertinya. Ia sudah memiliki seorang murid yang baru yang tak lain adalah Aying. 我现在叫如意，我就会离开暗度。对不起。 我现在的弟子也不是。 Saat kembali ke penginapan, Ning Yuan datang membawakan makanan. Ia tidak bertanya Ruyi sehabis dari mana, karena ia tahu Ruyi pasti memiliki kepentingannya sendiri. Asalkan ia kembali dengan selamat, sudah cukup baginya. Mendapatkan perhatian dan kasih sayang seperti itu membuat Ruyi begitu sangat senang dan melupakan kekesalannya terhadap Lintong barusan. Kemudian mereka berdua menyelinap masuk ke dalam perpustakaan istana dan menemukan sebuah buku catatan milik permaisuri yang intinya di negaraan terdapat banyak konflik yang terjadi. Pertama, Kaisar An secara diam-diam bekerja sama dengan suku Pan. Kedua, pangeran pertama dan kedua saling berebut tahta. Yang ketiga, ternyata Kaisar memiliki seorang anak laki-laki dari salah satu selir yang saat ini disembunyikan, alias pangeran ketiga.
Yang keempat, alasan Kaisar ingin membunuh Permaisuri karena Permaisuri mengetahui Kaisar An bekerja sama dengan suku Pan. Maka dari itu, Kaisar An mengajak pangeran pertama untuk membunuhnya. Mengetahui itu, Permaisuri memilih untuk melakukan bunuh diri dengan membakar kediamannya sendiri. Dan yang terakhir, Kaisar memiliki ambisi menguasai seluruh negara dan akan selalu melakukan peperangan. Kemudian mereka pun pergi dari sana. Setelah mengetahui kebenaran tersebut, kini mereka memiliki sebuah misi, yaitu menyingkirkan pangeran pertama dan kedua, lalu membuat pangeran ketiga, anak dari seorang selir, untuk menjadi raja. Dan itu semua baru bisa dilakukan apabila Lin Tong mau bekerja sama dengan mereka. Hanya dengan begitu, peperangan tidak akan terjadi lagi, dan Kaisar Wu yang sedang disandra bisa mereka selamatkan. Sementara itu, pasukan yang hendak membawa Aying kembali ke penginapan tiba-tiba diserang oleh pasukan milik Lin Tong. Di sana, Lin Tong berniat membunuh Aying karena baginya hanya ia yang pantas menjadi muridnya Ru Yi. Namun siapa sangka di dalam kereta kuda tersebut bukannya Aying melainkan Sisan. Pertarungan sempat terjadi, untung saja Ning Yuan datang ke sana untuk menghentikannya. Di sana Lin Tong berkata ia akan membunuh Aying karena sudah merebut posisinya menjadi muridnya Ru Yi, dan yang ia inginkan hanyalah gurunya saat ini. Kesal dengan sikapnya seperti anak-anak, Ning Yuan lantas menyeretnya kembali ke penginapan dan menyiksanya supaya ia bisa sadar. Setelah itu, Ning Yuan mencoba memarahinya atas apa yang telah terjadi. Inilah alasan kenapa Ru Yi, gurunya tersebut, pergi meninggalkannya. Karena ia seperti anak-anak yang terus memaksa keinginannya sendiri. Apabila ia terus seperti ini, emosinya tidak terkontrol, bukan hanya gurunya, namun semua wanita juga pasti akan menjauhinya. Kemudian, Ning Yuan mengajak ia mengobrol serius. Apabila ingin Ru Yi menjadi gurunya lagi, ia harus membantunya melakukan sesuatu hal. Mendengarkan itu, Lin Tong bertanya apa yang harus ia lakukan. Ning Yuan menjawab, ia ingin menyingkirkan pangeran pertama dan kedua. Lalu kemudian membuat pangeran ketiga menjadi penerus kaisar. Dengan begitu, Kaisar An bisa mereka singkirkan dan peperangan tidak terjadi lagi. Apabila itu berhasil, tim diplomatik bisa lebih mudah untuk menyelamatkan Kaisar Wu. Mendengarkan itu, Lin Tong bersedia membantu dan bekerja sama dengan mereka. Tak lama kemudian, Ru Yi datang ke sana. Ia pun memiliki sebuah ide, yaitu membunuh pangeran pertama. Dengan begitu, Kaisar An pasti mencurigai pelakunya adalah pangeran kedua. Alasan kenapa Ru Yi ingin membunuhnya karena pangeran pertama, salah satu penyebab Permaisuri, melakukan bunuh diri. Apabila Lin Tong bersedia membantu, maka Ru Yi kedepannya bersedia menganggapnya sebagai murid lagi. Mendengarkan itu, Lin Tong langsung sujud dan bersedia melakukan perintah darinya. Singkat cerita, saat kembali, Lin Tong merasa senang karena hubungannya dengan sang guru sudah membaik. Salah satu pelayan mengantarkan makanan namun tanpa sengaja menumpahkannya. Ia justru tidak marah dan memaafkan pelayan tersebut. Sikapnya seperti itu membuat anak buahnya di sana merasa heran. Menit 23:36. Sementara itu, Chu Yu, wanita yang dijodohkan Kaisar kepada Lin Tong, saat ini sedang adu mulut dengan seorang wanita. Karena Chu Yu diejek tidak pantas menjadi istrinya Lin Tong. Percuma saja Chu Yu membeli perhiasan karena Lin Tong juga tidak menyukainya. Chu Yu seketika menjadi marah akibat direndahkan seperti itu. Ia yang hampir memukul wanita di sana langsung dihentikan oleh Lin Tong. Bahkan Lin Tong memberikan tusuk rambut yang terbuat dari bunga mawar merah dalam menunjukkan perhatiannya. Saat keluar, Chu Yu bertanya kenapa bersikap seperti itu. Lin Tong menjawab ia hanya menyelamatkannya dari ejekan orang-orang di dalam terhadap hubungan mereka berdua. Mulai sekarang ia tidak akan lagi memusuhinya, sebab bagaimanapun juga mereka berdua akan segera menikah.
Melihat perubahan sikapnya membuat Cuyu sedikit merasa heran karena sebelum-sebelumnya setiap mereka bertemu selalu bertengkar dan membenci satu sama lain. Lin Tong menemui ayahnya Cuyu dan mengajaknya bekerja sama. Di sini, mereka sama-sama tidak ingin kaisar memulai peperangan lagi. Maka dari itu, Lin Tong akan menyingkirkan pangeran pertama dan kedua. Apabila berhasil, Kaisar An bisa disingkirkan, sehingga pangeran ketiga bisa menjadi penerus kaisar. Ayah Cuyu bersedia bekerja sama dengannya sebab sejak awal ia juga tidak suka terhadap ambisi dan sifat otoriter yang dimiliki oleh Kaisar An, sehingga menyebabkan penderitaan bagi seluruh penduduk di ibu kota. Apabila Lin Tong berhasil melakukannya, ayah Cuyu akan menyerahkan semua pasukan miliknya. Intinya mereka berdua saat ini ingin menciptakan kedamaian di negara An. Di malam hari, kedua pangeran saat ini sedang menuju perjalanan pulang ke istana. Sesaat pangeran kedua segera keluar akibat muntah sebab banyak minum arak. Tiba-tiba, Ru Yi datang ke sana dan menyerang untuk membunuh pangeran pertama. Namun sesaat, pangeran pertama menarik pangeran kedua untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah itu, pangeran pertama dibawa ke makam altar permaisuri yang membuat sang pangeran bertanya-tanya siapa Ru Yi dan kenapa membawa ia ke makam ibunya. Di sanalah Ru Yi menjelaskan identitas ia siapa sebenarnya yang membuat sang pangeran sangat terkejut. Ia yang sadar Ru Yi ingin balas dendam atas kematian permaisuri lantas memohon ampun. Ia dipaksa oleh kaisar ayahnya sendiri untuk menyingkirkan ibunya. Tetap saja Ru Yi tidak peduli dan membunuhnya di tempat. Kembali ke pangeran kedua, ia pun sadar dari pingsan dan mendapati kondisinya sedang terluka. Sesaat ia menemukan sebuah pelakat gambar harimau milik suku Pan yang sebelumnya sengaja dijatuhkan oleh Ru Yi untuk menghilangkan jejak. Dengan segera ia kembali ke ibu kota sambil berteriak pangeran pertama dibunuh oleh penjahat. Orang pertama yang ia temui adalah Deng Hui dalam meminta bantuan. Deng Hui yang melihat pelakat milik suku Pan segera pergi ke lokasi dan melihat jasad pangeran pertama di sana. Dengan segera ia memerintahkan pasukan untuk mencari anggota suku Pan yang kemungkinan besar masih berada di ibu kota. Kemudian, Deng Hui pergi menemui kaisar dalam menceritakan masalah tersebut. Tentu saja kaisar menjadi sangat marah karena anaknya tewas dibunuh. Karena masalah ini, kaisar curiga pelakunya adalah pangeran kedua yang secara diam-diam bekerja sama dengan suku Pan untuk menyingkirkan pangeran pertama, sehingga ia bisa menjadi penerus kaisar. Sebab di dalam insiden tadi malam, hanya pangeran kedua yang masih bisa selamat dan hal itu sangat mustahil. Apabila suku Pan menyerang untuk balas dendam, pastinya suku Pan menghabisi semua orang tanpa menyisakan satu orang pun. Kaisar lantas memerintahkan Deng Hui untuk membawa pangeran kedua ke tempat pengasingan sebagai hukuman. Deng Hui lalu pergi dan akan menyelidiki siapa pembunuhnya, sebab ia tidak yakin pangeran kedua dan suku Pan adalah pelakunya. Ia memiliki feeling pembunuhnya adalah Ru Yi yang masih hidup untuk balas dendam atas kematian permaisuri. Sesaat, Kasim menghampirinya untuk membacakan titah dari kaisar yang belum sempat dikatakan. Kaisar memerintahkan Deng Hui untuk mengeksekusi mati 14 orang dari pasukan Laskar Merah karena gagal melindungi pangeran pertama. Mendengarkan itu, Deng Hui sangat terkejut. Mau tidak mau ia menjalankan perintah dan kembali ke markas Laskar Merah untuk memberitahukan masalah tersebut. Semua orang merasa tidak percaya. Kaisar begitu tega membunuh 14 orang dari mereka. Supaya adil, Deng Hui menggunakan cabut undi. Siapapun dari mereka yang mendapatkan titik bulat warna hitam, maka yang akan dibunuh.
semua pasukan satu persatu mengambil undian tersebut dan terpilihlah 14 orang yang akan dieksekusi. Mereka yang terpilih tidak terima harus dibunuh dengan cara seperti itu dan mereka merasa tidak pernah melakukan kegagalan. Deng Hui sebenarnya tidak berniat mengeksekusi mereka, namun bagaimanapun juga ini atas perintah dari kaisar. Singkatnya, Ning Yuan bersama Ru Yi mendapatkan informasi 14 pasukan Laskar Merah akan dieksekusi mati di depan gerbang negara akibat gagal melindungi pangeran pertama. Mendengarkan itu, Ru Yi tentu saja merasa bersalah dan tidak akan membiarkan itu terjadi. Sementara eksekusi akan segera dilakukan, terlihat Deng Hui tidak kuasa menahan rasa sedihnya dan memilih pergi akibat tidak tega melihat pasukannya dibunuh. Dari arah belakang, Ning Yuan menghampirinya dan berkata akan membantu Deng Hui dan memberitahukan sebuah trik pura-pura membunuh seseorang agar terlihat mati. Setelah memberitahukan caranya, Deng Hui segera kembali ke tempat tersebut dan mengambil alih eksekusi. Ia pun membisikkan sesuatu hal ke beberapa pasukannya. Lalu kemudian mereka menggunakan trik dan cara yang diajarkan oleh Ning Yuan untuk pura-pura membunuh ke-14 pasukan tersebut agar terlihat mati. Coba. Di malam hari, Ru Yi mengucapkan terima kasih kepada Ning Yuan. Kalau bukan karena dirinya, mungkin saja ke-14 pasukan itu sudah tewas terbunuh akibat keegoisan Kaisar An. Ia pun bertanya dari mana ia mengetahui trik seperti itu. Ning Yuan mengaku ia sering melakukannya di saat Kaisar Wu memerintahkan ia membunuh pasukan organisasi 6 alam yang melakukan kesalahan. Ia sebenarnya tidak membunuhnya dan itu hanyalah sebuah trik untuk menipu Kaisar Wu. Sementara itu, Ai Ying kembali menemui Kaisar Wu di dalam penjara. Kakaknya di sana terus mendesak agar segera mengeluarkan ia dari penjara. Ai Ying memintanya untuk bersabar, sebab ia bersama Ning Yuan masih merencanakan sebuah rencana saat ini. Mendengarkan itu, Kaisar Wu yang tidak sabar justru menuduh Ai Ying bersama Ning Yuan tidak berniat menyelamatkannya karena terus mengulur waktu. Ai Ying tentu saja menjadi marah atas tuduhan darinya. Melihatnya kurang ajar, sang kakak hendak mencekiknya. Dengan tenang, Ai Ying mengarahkan jarum beracun dari cincin pemberian dari Ning Yuan sebelumnya, sehingga Kaisar Wu tidak berkutik. Lalu ia memerintahkan Ai Ying dalam waktu 7 hari harus segera menyelamatkannya apapun caranya. Apabila mereka gagal, maka ia akan memberitahukan kepada Kaisar An kalau Ai Ying adalah wanita, bukan seorang pria, agar mereka semua sama-sama tidak selamat. Tiba-tiba, Ning Yuan datang menyiraminya dengan air, tepat di wajah Kaisar Wu, supaya ia bisa sadar. Kedatangannya membuat mereka terkejut bagaimana bisa masuk. Ternyata sebelumnya, Ning Yuan mencoba memasuki penjara pagoda tersebut agar bisa mengetahui setiap mekanisme jebakan. Ai Ying lalu pergi untuk berjaga di luar. Kemudian mereka berdua pun mengobrol. Intinya, Ning Yuan akan berusaha mengeluarkannya dari penjara. Ia melakukan ini bukan untuk menyelamatkannya, melainkan supaya Kaisar Wu bisa menepati janji, membersihkan nama baik organisasi 6 alam, beserta tim diplomatik yang dicap sebagai pengkhianat, supaya pasukannya yang telah gugur bisa mati dengan tenang dan dibuatkan altar makam sebagai pahlawan. Kaisar Wu berjanji akan melakukan apapun asalkan Ning Yuan bisa menyelamatkannya dari sana. Sementara itu, ayah Chu Yu mendapatkan informasi pangeran pertama tewas terbunuh dan kini pangeran kedua yang dicurigai sebagai pelakunya. Maka dari itu, Kaisar An mengirim pangeran kedua ke tempat pengasingan. Mendengarkan itu, ayah Chu Yu teringat kepada Lin Tong dan meyakini ini pasti ulah darinya. Ia pun tak menyangka Lin Tong bisa menyingkirkan kedua pangeran begitu sangat mudah.
Demi menepati kerjasama mereka, sang ayah memanggil Cuyu dan berkata ia akan memberikan seluruh pasukan keluarga Chu kepada Lintong. Kedepannya, Cuyu harus bisa bersikap baik kepada Lintong yang merupakan tunangannya. Sang ayah melakukan ini karena meyakini negara An pasti bisa damai tanpa peperangan lagi apabila Lintong berhasil menyingkirkan Kaisar An dan membuat pangeran ketiga menjadi kaisar berikutnya. Kemudian, Lintong melihat surat yang diberikan oleh Cuyu kalau ayahnya menyerahkan seluruh pasukan kepada Lintong saat ini sebagai bukti kerjasama mereka. Lalu mereka berdua pun melakukan duel, yang berhasil mengambil anak panah maka akan menjadi pemenangnya. Duel itu pun dilakukan dan terlihat Lintong sengaja mengalah. Lagi-lagi, Lintong menunjukkan sikap baik kepadanya, sehingga membuat Cuyu sedikit merasa baper. Ia pun mengira Lintong sudah mulai menyukainya. Sementara itu, Ning Yuan dan kawan-kawan mulai berdiskusi. Ia menjelaskan setiap mekanisme jebakan di dalam penjara pagoda. Meskipun mereka berhasil masuk ke dalam penjara, maka akan sulit untuk keluar, apalagi membawa Kaisar Wu yang mereka tahu tidak ahli dalam bela diri. Misi penyelamatan kali ini, tingkat keberhasilannya mungkin sekitar 30%. Seperti perkataan Aying sebelumnya, mereka tidak perlu memaksakan diri. Apabila gagal, mereka harus segera mundur dan membatalkan misi penyelamatan tersebut, agar tidak ada korban jiwa di antara mereka. 世子，不过吧。